Assalamualaikum teman-teman, saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang masih sadar hingga saat ini, sehingga meskipun ada yang mempersoalkan Ustadz Adi Hidayat dengan surah Maryam, itu teman-teman tidak ikut terprovokasi. Ya masih ada beberapa yang terprovokasi. Contohnya saudara kita yang ini. Dia berkomentar, jelas sekali ayat dipotong sehingga artinya mirip. Nah, komentar ini, pernyataan ini sudah saya bahas di video saya yang kemarin ya, Dan alhamdulillah banyak yang sudah sadar, akhirnya tidak ikut-ikutan menghina UAH, tidak ikut-ikutan menyalahkan UAH, tidak ikut-ikutan terprovokasi untuk mengkritik Ustadz Adi Hidayat. Silahkan ditonton karena itu baik untuk kesehatan pola pikir kalian. Padahal Quran surah Maryam ayat 30 itu bantahan dari Yohanes 3:16 yang mengatakan Allah mempunyai anak dan Nabi Isa sebagai Tuhan. Sedangkan Quran surah Maryam ayat 30, Nabi Isa hamba dan aku seorang nabi. Nah, betul Kak, betul. Abdul Razak ini betul, Anda ini betul. Memang Nabi Isa itu adalah hamba Allah. Nabi Isa itu adalah Nabi Allah, bukan anak Tuhan. Betul, betul seperti itu. Terus apa masalahnya? Apakah Ustadz Adi Hidayat mengatakan bahwa Nabi Isa itu anak Tuhan? Tidak, tidak kan? Kalian sudah lihat video saya yang sebelumnya kan? Ustadz Adi Hidayat tidak mengatakan bahwa Nabi Isa itu anak Tuhan. Bukankah seperti itu faktanya? Terus apa masalahnya? Mungkin ada yang bilang Ustadz Adi Hidayat ini memiripkan. Oke, sekarang saya tanya kepada kalian. Nabi Isa itu anaknya Maryam. Betul apa tidak? Mirip kan? Berarti itu mungkin yang dimaksud mirip oleh Ustadz Adi Hidayat. Yang kedua, Nabi Isa itu adalah utusan Allah. Betul atau tidak? Mirip atau tidak? Kalau perkara Nabi Isa ini nabi atau anak, nah itu kita baru berbeda antara Nasrani dan juga Muslim dan juga Islam. Itu bedanya, nabi atau anak. Orang-orang Nasrani menganggap Nabi Isa itu adalah anak Allah karena tidak memiliki ayah. Orang Muslim itu mengakui bahwa Nabi Isa itu juga tidak memiliki ayah. Itu juga mirip ya, mirip tidak memiliki ayah. Ajarannya Nasrani juga tidak memiliki ayah. Ajaran kita orang Muslim, Nabi Isa ini juga tidak memiliki ayah. Itu pun juga mirip. Yang berbeda adalah orang-orang Muslim ini meyakini bahwa Nabi Isa itu adalah nabi, bukan anak Allah. Karena kita meyakini Allah itu tunggal, tidak beranak dan juga tidak diperanakkan. Nah, itu yang beda dalam Islam dan Nasrani, yaitu perbedaannya. Allah itu tunggal, tidak beranak dan juga tidak diperanakkan. Kenapa Nabi Isa itu dianggap anak Allah? Ya, mungkin karena mukjizatnya Nabi Isa itu salah satunya ya menghidupkan orang mati. Karena kelebihan-kelebihan seperti itu mungkin dianggap hal itu sebagai sifatnya Tuhan ya. Akhirnya menuhankan Nabi Isa. Mungkin seperti itu. Makanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu tidak kecewa apabila tidak diberikan mukjizat yang sama seperti Nabi Isa, yaitu menghidupkan orang mati. Kanjeng Nabi Muhammad SAW tidak kecewa dengan hal itu. Kenapa? Agar membuktikan bahwa nabi yang paling istimewa itu nabi yang sifatnya seperti manusia. Ya makan, ya minum, ya menikah. Itu sama dengan manusia. Sifat-sifat seperti itu agar
tidak disembah oleh umatnya Kanjeng Nabi. Membuktikan Nabi itu adalah utusannya Allah, bukan Tuhan yang harus disembah. Seperti itu. Makanya Kanjeng Nabi Muhammad ini ya nggak kecewa kalau tidak dikasih mukjizat. Nggak kecewa kalau dikasih mukjizat menghidupkan orang mati dan segala macam. Nah, dalam hal ini saya berhujah kepada Gus Baha. Saya berhujah kepada Gus Baha tentang mukjizat-mukjizatnya Nabi Isa dan juga tentang keistimewaannya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Gus Baha menjelaskan tentang tauhid ya, tentang tauhid agar kita ini tidak mudah terprovokasi dengan persoalannya Ustadz Adi Hidayat dengan surah Maryam. Monggo disimak. Karena apa? Semakin ada gelar-gelar kemanusiaan, maka semakin kental bahwa yang Tuhan itu hanya Allah. Allah. Yang hebat juga hanya Allah. Sebab itu Nabi Isa dengan tanda kutip ono kecelakaan. Dia ini dikei mukjizat ngurip nawamu mati gelem. Akhirnya kepleset malah jaga dianggap mana Muhammad gak tertarik dengan mukjizat. Tapi gak tertarik mukjizat yang rawan meleset. Iya. Dia kesopanan begitu. Mau ajaran itu tabuk pipi kanan, dikei pipi kiri. Mau tahu ngejawab nopo. Sampai kaum itu wong kok sempurna nih ngono. Anak-anak pengiran rambukin. Gara-gara terlalu nopo sempurna. Oh Nabi Muhammad teman-teman, sama tak cerita. Nabi Muhammad itu jadi nabi, sausai gagalnya Nabi Isa jadi nabi. Yaitu dia kepleset, nanti daerah ini pengen. Nabi Muhammad itu sambil nunjukkan anak beliau itu manusia. Itu sering pidato sampai dahar. Dahar itu makan. Hal yang mungkin tidak diperkenalkan para kiai karena waktu jatuh murwah. Nabi itu sering nih jazah lafaz-lafaz sakral beda. Fana hasanah satan. Wa inni a'taitu lahu ziro asatin wa huwa a'jabul lagi. Fana hasahu nasatan. Nabi ketika tak beri sampil kambing itu suka sekali. Beliau nyopot saking senengnya lah. Dan saat wahab itu beliau bilang ana sayyidul awalin, saya adalah orang paling hebat mulai dulu sampai sekarang. Itu pas sampai dahar. Jadi Nabi itu sering bicara sakral justru pas sampai nopo makan. Sehingga itu dikenang oleh para ulama selain sidik tablek amanah fatomah ditambahi al-a'rad al-basariyah. Bahwa seorang Muhammad juga punya sisi kemanusiaan. Termasuk beliau juga makan, minum, nikah, dan sebagainya. Yeah. Ternyata sifat-sifat ini menguntungkan secara institusi tauhid. Karena semakin seorang Nabi kental basariyahnya, semakin beliau hanya didudukkan sebagai manusia. Yang didudukkan sebagai Tuhan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi Gus Baha di sini mengatakan bahwa semakin Nabi Muhammad itu terlihat sifat-sifat kemanusiaannya, itu akan menunjukkan bahwa Kanjeng Nabi Muhammad SAW ini adalah seorang Rasul, seorang Nabi yang bukan Tuhan. Jadi tidak layak untuk disembah. Karena Kanjeng Nabi Muhammad ini adalah utusannya Allah. Bukan Tuhannya, bukan. Tapi adalah utusannya Allah. Meskipun tidak diberikan mukjizat seperti Nabi Isa, justru Nabi Muhammad ini seperti bangga karena menunjukkan banget bahwa Nabi Muhammad ini adalah seorang Rasul, seorang utusannya Allah, tidak untuk disembah seperti Nabi Isa. Inilah keistimewaannya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lanjut Gus. Menguntungkan secara dakwah nopo tauhid. Dan Nabi Isa bro tentu khusyuk. Bener tuh jadi atau salah atau ngejawab nopo. Pokoknya Nabi Isa satu-satunya Nabi yang kena audit caranya jadi Nabi itu diaudit. Mereka kesakralan. Oh ini belum mau jadi orang sakral normal kena audit. Nabi Isa itu satu-satunya Nabi yang cara dakwahnya diaudit pengiran. Jadi tenggene surat Maidah Nabi Isa ditakoi. Wa isqala wa ya Isa a'anta qulta lin-nasi takhuduni wa ummiya ilahi min dunillah. Salam dakwah itu piye Pak akhirnya disembah piye. Menang kowe ngajarno. Jadi Nabi Isa satu-satunya Nabi yang ketemu pangeran ditakoki a'anta qulta lin-nasi takhuduni wa ummiya ilahi min dunillah. Kowe piye kok malah takon dadi nabi ben wong nyembah aku malah nyembah
Kowe iku piye? Lha iku tukane wong kon nglamar malah entuk sing dikagak. Iku piye cara dadi nabi iku piye? Iku nabi tok. Nah, jadi karena mukjizat itu banyak orang menganggap bahwa mukjizat itu adalah sifatnya Tuhan. Akhirnya dituhankan. Padahal Nabi Isa adalah utusan, ya, utusan. Kenapa saya berhujah kepada Gus Baha? Itu karena agar kita, saya dan juga kalian ini semakin beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, ya. Karena apa? Karena dari persoalannya Ustadz Adi Hidayat ini seolah-olah kalian ini seperti kehilangan keimanan. Apakah cara dakwah Ustadz Adi Hidayat yang seperti itu bisa menjatuhkan keimanan kalian tentang Nabi Isa? Apakah menjatuhkan keimanan kalian, teman-teman? Nah, yang saya harapkan di sini adalah semoga penjelasan Gus Baha yang membahas tentang mukjizat tadi, tentang kenabiannya Nabi Isa tadi ini bisa mempertegas keimanan kita, bisa menguatkan keimanan kita, terutama kalian-kalian yang menjadi korban provokasi tentang persoalannya Ustadz Adi Hidayat dengan surah Maryam, ya, yang dimirip-miripkan atau yang mirip dengan Bible Yohanes itu. Memang ada yang mirip, tapi nggak sama. Mirip itu ya yang seperti saya jelaskan di awal tadi. Mirip bahwa menjelaskan Nabi Isa ini adalah Nabi yang tidak punya ayah. Sama, Al-Quran juga mengatakan demikian. Karena Nabi Isa ini tidak memiliki ayah. Terus Nabi Isa ini adalah anaknya Maryam. Betul. Dan itu mirip, tapi tidak sama. Maknanya kita tidak boleh menuhankan Nabi Isa. Artinya kan aslinya berbeda, tetapi memang ada yang mirip. Dan untung saja hal-hal seperti itu dijelaskan oleh orang-orang alim seperti Gus Baha. Ustadz Adi Hidayat juga mengatakan demikian. Ustadz Adi Hidayat ini tidak mengatakan Nabi Isa adalah anak Tuhan. Tidak. Makanya saya tidak ikut menyalahkan. Tetapi ya jangan menghujat lah. Kalau kalian tidak memahami makna yang disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat, majas yang digunakan oleh Ustadz Adi Hidayat, minimal kalian jangan menghujat. Kita sesama muslim ini harusnya saling membantu dalam dakwah. Jangan malah menjatuhkan. Karena memang gaya dakwah ini tidak sama. Jangan disamakan, harus tegas-tegas terus. Ya beda konteks lah. Ustadz Adi Hidayat ini tempatnya di kampus yang audiennya itu campur. Ada yang muslim, ada yang non-muslim. Tapi ya alhamdulillah, berkat ustadz-ustadz ataupun gus-gusnya NU ini seperti Gus Baha, tauhid kita juga masih terjaga. Keimanan kita masih terjaga. Dan semoga keimanan kalian ini juga masih terjaga ya teman-teman. Semoga seperti itu. Sehingga tidak ikut-ikutan untuk menghakimi Ustadz Adi Hidayat. Kita harus melihat segi positif dari ceramahnya Ustadz Adi Hidayat. Seperti itu.